Hari ini kita membahas tentang pembiayaan sewa. Ada nampak skrinnya? Nampak, Ada, Bu. Bu. Oke. Nah, pertama kita lihat pengertian dari pembiayaan sewa. Jadi pembiayaan sewa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan suatu produk atau jasa seperti sewa rumah, sewa mobil, sewa peralatan, mesin, dan lain-lain. Nah, kalau untuk jasa seperti guru, advokat, konselor, semua pekerjaan yang mengeluarkan jasa, maka ini bagian dari ujroh. Biaya sewa harus disepakati antara pemberi sewa, yaitu muajir, dengan penyewa atau mustajir. Praktik yang umum terjadi, biaya sewa harus dibayar sekaligus di muka, seperti sewa ruko selama 3 tahun dibayar sekaligus. Kondisi ini cukup memberatkan kadang-kadang bagi penyewa yang tidak memiliki dana yang cukup. Penyewa memerlukan bantuan pembiayaan perbankan untuk membayar ongkos sewa di muka. Berikutnya ia akan membayar secara angsur kepada perbankan selama masa sewa. Nah, ini akan terjadi jika dia mengajukannya ke perbankan. Nah, kalau kita lihat sewa ini ada dua ya. Jadi akad sewa ada dua. Pertama ijarah murni. Kenapa hilang? Yang pertama ijarah murni, yang kedua ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Ijarah murni suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan, yaitu objek tetap dimiliki si pemilik. Sedangkan IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik suatu transaksi sewa menyewa di mana pada akhir masa sewa objek sewa akan menjadi milik penyewa dengan cara dihibahkan oleh pemilik sewa. Nah, jadi dari sewa ini kita lihat adanya dua bentuk sewa. Kita lanjutkan. Dengan contoh soal ya. Bapak Amar ingin menyewa sebuah ruko untuk membuka usaha. Biaya sewa ruko adalah 10 juta per tahun. Dan minimal jangka waktu sewa selama 3 tahun. Pemilik ruko meminta pembayaran sekaligus 3 tahun di muka. Sementara Bapak Amar hanya memiliki dana sebesar 6 juta. Bank Syariah bersedia membantu membayar lunas kekurangan ruko dengan tarif ujroh sebesar 10% per tahun dan dapat dicicil secara bulanan selama 3 tahun. Berapa angsuran pembayaran Bapak Amar dan bagaimana struktur pembayaran yang diberikan oleh bank? Dapat kita lihat bahwasanya total biaya sewa 3 tahun berarti 30 juta. Kemudian kekurangan biaya sewa adalah 24 juta. Dari mana datangnya 24 juta? Karena dia punya uang muka sebesar 6 juta. Pembiayaan ijarah berarti 24 juta.
Ujrah sewa sama dengan 24 juta dikali 10% dikali 3 tahun. Dapatnya adalah 7.200.000 rupiah. Jadi total biaya sewa sama dengan pembiayaan ijarah ditambah ujrah. Berarti 24 juta ditambah 7.200.000, maka total biaya sewa adalah 31.200.000 rupiah. Angsuran sewa, total biaya sewa dibagi jangka waktu dalam bulan. Jadi 31.200.000 rupiah dibagi 36. Maka dapat angsuran sewa per bulan adalah 666.666,67 rupiah. Struktur pembiayaan. Jenis pembiayaannya adalah ijarah. Tujuan penggunaan pembiayaan sewa ruko, harga beli 30 juta, margin bank 7.200.000, harga jual bank 37.200.000 rupiah, angsuran pendahuluan 6 juta, harga sewa diangsur adalah 31.200.000 rupiah, jangka waktu 36 bulan, angsuran sewa per bulan 866.666 rupiah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau paham, untuk membuktikan kepahaman saudara, ayo kita bikin latihan. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu kirim tugasnya di WA. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.